Halo, kali ini kita akan belajar kaidah pencacahan, bagian aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kita akan melihat bagaimana perbedaannya dalam contoh soal. Di sini sudah ada dua soal. Soal yang pertama yang di sebelah kiri, yaitu dari kota A ke M dapat ditempuh melalui dua jalan berbeda. Sedangkan dari kota B ke M dapat melalui tiga jalan yang berbeda. Berapa banyak jalan menuju kota M dari kota A atau B? Supaya lebih mudah, kita akan buat ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan ini kota A dan ini kota M, terdapat dua jalan yang berbeda. Dan di sini ada kota B, dari kota B ke M ada tiga jalan yang berbeda. Yang ditanyakan adalah berapa banyak jalan menuju kota M dari kota A atau kota B. Dari kota A ada 2 jalan, dari kota B ada 3 jalan. Maka total banyak jalannya adalah 2 ditambah 3, yaitu sama dengan 5 jalan. Jadi dari kota A atau B, totalnya ada 5 jalan berbeda menuju kota M. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Untuk menuju ke kota M dari kota A harus melalui kota B. Dari kota A ke kota B dapat ditempuh melalui 2 jalan berbeda. Sedangkan dari kota B ke M dapat melalui 3 jalan berbeda. Berapa banyak jalan menuju kota M dari kota A? Kita buat ilustrasinya lagi. Ada 3 kota di sini, kota A, B, dan M. Kita buat ilustrasinya lagi supaya lebih mudah. Dari A ke B ada 2 jalan berbeda, dan dari B ke M ada 3 jalan berbeda. Misalkan kita beri nama jalannya, dari A ke B yang pertama adalah jalan A1, dari A ke B yang kedua adalah jalan A2. Sedangkan dari B ke M ada 3 jalan, yaitu B1, B2, dan B3. Untuk menuju ke kota M dari kota A harus melalui kota B. Jadi kita bisa buat pilihan jalannya sebagai berikut. Jalan A1 kemudian jalan B1, atau jalan A1 kemudian pilih jalan B2, jalan A1 kemudian jalan B3, lalu bisa juga pilih jalan A2 dilanjutkan dengan jalan B1, jalan A2 dilanjutkan dengan B2, dan yang terakhir jalan A2 dilanjutkan dengan jalan B3. Nah, banyaknya pilihan-pilihan ini ternyata ada 6. Jadi, dari kota A ke kota M melewati kota B, totalnya ada 6 jalan. Atau dari kota A ke kota B kan ada 2 jalan. Dari kota B ke kota M ada 3 jalannya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Perbedaan kedua soal yang baru saja kita kerjakan adalah soal pertama mengenai aturan penjumlahan. Sedangkan soal kedua mengenai aturan perkalian. Pada soal aturan penjumlahan, banyaknya jalan dari kota A atau kota B menuju kota M di sini tidak berkaitan. Karena untuk menuju kota M bisa lewat kota A atau dari kota B. Sedangkan pada soal aturan perkalian, untuk menuju ke kota M harus melalui kota B. 2 jalan pertama dilanjutkan dengan 3 jalan berikutnya. Jadi ada hubungan antara jalan dari kota A ke B dengan B ke M. Soal berikutnya, Pak Dodi biasa menggunakan kendaraan pribadinya untuk berangkat ke kantor. Ia memiliki 1 mobil dan 2 sepeda motor. Berapa banyak cara Pak Dodi memilih kendaraannya untuk pergi bekerja? Nah, di sini penggunaan mobil dan sepeda motor itu saling lepas. Jadi, tidak mungkin Pak Dodi menggunakan mobil dan motor sekaligus. Oleh karena itu, kita akan menggunakan aturan penjumlahan. Banyak cara memilih mobil ada 1, banyak cara memilih motor ada 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, ada 3 cara memilih kendaraan untuk dipakai berangkat ke kantor. Soal terakhir, pada pemilihan pengurus kelas terdapat 2 siswi mencalonkan sebagai ketua dan 3 siswi yang mengajukan diri menjadi sekretaris. Jika akan dipilih 1 ketua dan 1 sekretaris, berapa banyak pasangan calon pengurus kelas yang mungkin? Calon ketuanya di sini ada 2, sedangkan calon sekretarisnya ada 3. Pasangan-pasangan ini adalah saling berkaitan, jadi antara ketua dan sekretaris.
Oleh karena itu, kita menggunakan aturan perkalian. Banyaknya cara memilih ketua ada 2, sedangkan sekretaris ada 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau kita dapat menggunakan diagram pohon. Misalnya, ketuanya adalah K1 dan K2. Ketua yang pertama dapat berpasangan dengan sekretaris pertama atau S1 dengan S2 atau bisa juga dengan S3. Begitu juga dengan ketua 2, dapat berpasangan dengan calon sekretaris pertama, kedua, atau ketiga. Maka banyaknya pasangan calon yang mungkin adalah 6. Bisa calon ketua 1 dengan calon sekretaris 1, bisa calon ketua 2 dengan calon sekretaris 3, dan seterusnya. Cara diagram pohon ini dapat kalian gunakan jika banyaknya pilihan hanya sedikit. Tapi kalau ternyata ada calon yang banyak atau misalnya lebih dari 5, tidak mungkin kita tuliskan satu persatu. Maka langsung saja gunakan aturan perkalian. Jadi kesimpulannya, apa sih bedanya aturan perkalian dengan aturan penjumlahan? Kalau ketemu di soal, bagaimana membedakannya? Pada aturan perkalian, gunakan ketika kalian menemui kejadian yang saling berurutan atau berkaitan. Sementara untuk aturan penjumlahan, gunakan pada kejadian yang saling lepas atau tidak berkaitan. Ciri-cirinya biasanya pada aturan perkalian menggunakan kata dan, karena kejadiannya saling berkaitan, tidak terpisahkan. Dan pada aturan penjumlahan, kata-katanya adalah atau. Jadi seperti pemilihan atau dua hal yang tidak saling berkaitan atau saling lepas. Selamat belajar ya!